Oke baik, perkenalkan nama saya Tino. Kali ini akan mengerjakan ATS pemrograman basis data. Jadi yang pertama itu soal pertama diberikan faktur dan diminta untuk membuat tabel UNF hingga 3NF. Jadi pada UNF ini adalah data mentah yang diambil dari faktur yang diberikan ini, yang dimana dia masih memiliki multi value yang ada kode barang, nama barang, quantity harga dan jumlah. Dan ini tidak konsisten karena dia juga multi value. Lalu pada tahap 1NF kita menghilangkan multi value tersebut menjadi row sendiri, yaitu row kedua ini dipisah menjadi row masing-masing. Lalu pada tahap 2NF kita menghilangkan partial dependency. Nah, di sini masih ada ketergantungan parsial. Seperti contohnya nama supplier, ini hanya bergantung kepada kode supplier. Kode barang, nama barang, dan harga itu bergantungnya kepada kode barang doang. Jadi kita pisahkan tabelnya. Jadi pada tahap 2NF kita memisahkan menjadi 4 tabel, supplier, barang, faktur, dan detail faktur. Yang dimana pertama ada tabel supplier, yang dimana tadi ketergantungannya hanya kepada kode supplier, lalu ada tabel faktur, nomor faktur, tanggal tempo kode supplier, total faktur. Itu hanya bergantung kepada nomor faktur, dan quantity tadi dan juga jumlah itu bergantung kepada nomor faktur dan kode faktur. Nomor faktur dan kode barang. Jadi sehingga dipisahkanlah menjadi tabel masing-masing. Lalu di sini masih ada transitive dependency, yang dimana jumlah dan juga total faktur adalah transitif. Karena jika misalnya adminnya mengubah harga pada barang, jumlah yang pada faktur ini tidak akan otomatis berubah. Jadi menimbulkan inkonsistensi data. Sehingga dihilangkanlah pada 3NF, jumlah dan total faktur. Jadi untuk 3NF-nya menghilangkan transitive dependency, yaitu dia bergantung menjadi kepada harga, jadi dia nggak otomatis terubah ketika ada yang mengubah tabel barang harganya. Lalu selanjutnya menunjukkan relasi, itu untuk relasinya tabel faktur memiliki banyak faktur. Jadi faktur ini hanya bisa memiliki satu supplier dengan foreign key adalah kode supplier. Lalu faktur bisa memiliki banyak detail faktur dengan foreign key-nya no faktur. Detail faktur ini hanya bisa memiliki satu faktur pada masing-masing row-nya. Lalu detail faktur ini bisa memiliki satu barang dengan foreign key kode barang. Lalu barang bisa memiliki banyak detail faktur. Untuk primary key-nya di sini adalah kode supplier, nomor faktur, kode barang. Untuk primary key detail faktur itu adalah composite key, jadi gabungan dari nomor faktur dan kode barang. Mereka juga adalah foreign key dan juga primary key. Lalu kita lanjut ke penerapannya. Penerapan menjadi DDL dan DML ya. Jadi di sini kita create database-nya dulu. Pilihan barang. Lalu kita masuk ke tabelnya dan kita tuliskan operasinya. Kita create supplier.
yang dimana memiliki kode supplier dengan tipe data varchar, dan dia adalah primary key. Lalu ada supplier, nama supplier varchar, kita beri varchar dengan panjang 100 dan dia not null. Hanya itu. Oke, sudah terbuat. Lalu kita create table barang. Oke, untuk barang memiliki kode barang. Dia adalah primary key. Lalu ada nama barang. Kita samakan 100, dia not null. Lalu ada harga dengan tipe integer dan dia not null. Lalu kita create table faktur dengan ada nama no faktur. Dia adalah primary key. Lalu ada tanggal adalah date dan dia not null. Lalu ada jatuh tempo, dia juga date dan dia not null. Lalu ada kode supplier. Ini adalah foreign key. Jadi kita buatkan foreign key-nya. Kode supplier mereference ke supplier. Label. Oke. Lalu ada untuk tabel detail fakturnya. Kita buat detail fakturnya. Di situ ada no faktur. Dia not null. Dia not null. Baru ada quantity. Not null. Dan kita buatkan primary key-nya. Primary key-nya adalah komposit, jadi gabungan dari nomor faktur dan kode barang. Lalu ada foreign key. Kita karena nomor faktur dan kode barang ini juga merupakan foreign key, jadi kita buatkan foreign key. Faktur, no faktur. Lalu foreign key untuk kode barang. Oke, jadi di sini sudah ada tabelnya semua. Lalu kita masukkan datanya dengan menggunakan DML, Data Manipulation Language. Jadi kita insert nama supplier. Kita define values. Di sini ada G01 Gobel Nustra. Lalu data kedua itu ada S02 Hitachi. Lalu data ketiga Panasonic. Data keempat ada Sharp. Data kelima
Itu Toshiba. Oke, kita cek apakah sudah masuk supplier. Oke, datanya sudah masuk di sini. Lalu kita buat masukkan data ke barang. Values, lalu kita masukkan masing-masing barang. Untuk harga tidak menggunakan kutip karena tipe datanya adalah integer. Lalu ada yang kedua itu. Ada 02 AC split 1 PK dengan harganya 2 juta. Lalu ada 01. Ini adalah price Joker C3 dengan harga 150. Lalu ada K01. Ini adalah kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu. Lalu T01. Televisi 21 inch. Dua tiga. Oke, kita cek. Sudah masuk. Lalu kita insert fakturnya. Jatuh tempo. Kode supplier. Jadi nomor fakturnya 98. Untuk tanggalnya 2001. 02 07 1 03 09. Lalu kode suppliernya adalah G01. Kita masukkan 5 data. Oke, untuk yang kedua itu 779 dengan tanggal 02. Di sini sama, di sini S02. Lalu ada faktur berikutnya. Sini 05. Ini 10. Kode suppliernya P03. Data berikutnya 71. 15 dengan kode 04. Lalu ada 82. Tanggal sekian. Jatuh temponya sekian. Kode layarnya sekian. Oke. Kita cek. Dan sudah masuk. Lalu kita masuk ke detail faktur. Di sini ada 8.
Quantity tidak perlu kutip karena dia adalah integer. Maaf. Dia membeli 2. Untuk faktor ini ada 2 barang. Untuk faktor ini dia membeli R01 dengan quantity-nya sama 780. Untuk K01 dia beli 5 buah 781. K01 dia beli maaf, dia beli T01 kuantitinya 7, lalu ada 7 kode faktor 782, dia beli A02 dengan kuantiti 3. Kita cek tel faktor. Yap, sudah. Jadi untuk soal yang ini kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Oke, baik. Jadi kali ini akan mengerjakan yang nomor 2. Kita mau membuat database dengan nama dbts praktikum PBD 02. Lalu kita use sudah di use. Nah, sepertinya nggak bisa, kita harus masuk ke sini dan ke SQL. Lalu kita buat tabel pegawai yang memiliki field yang tertera di situ. Itu ada ID, dia adalah integer. Kita ini dia ada spesifiknya, dia not null. Lalu ada nama varchar not null, alamat not null, lalu ada gaji integer dengan panjang 10. Lalu kita ID itu pasti selalu primary key. Mari kita buatkan primary key-nya. Yap. Lalu masukkan data-data seperti ini semuanya. Insert untuk pegawai. Lalu kita define kolomnya values. Oke. Yang pertama ada ID 100 dengan nama Arif. Kenapa yang 100 tidak ada petik? Karena tipe datanya adalah integer. Lalu alamatnya Surabaya. Lalu ada gajinya 10.000. Sama seperti sebelumnya, karena dia integer tidak memerlukan petik. Andi Jakarta dengan gaji 14.000. 102 ID-nya Burhan dari Malang. Lalu ada yang ketiga 103, ID 103 Bu Fikri, dia dari Madiun dengan gaji 15.000. Lalu yang keempat ada Faris, dia dari Malang
17.000. ID 105 Sigit dari Surabaya dengan gaji 20.000. Lalu 100 dengan ID 106 ada Ivan yang dari Kediri itu 16.000. 07 ada Hanif, dia dari Yogyakarta 12.000. Lalu ada 108 itu Zakiuddin, dia dari Surabaya 21.000. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah 4, kita lihat dulu tabelnya. Apakah sudah ada data-datanya? Oke, di sini udah ada data-datanya. Di sini hapus record ID 100, yaitu recordnya si Arif. Jadi kita akan menghapus recordnya si Arif. Jadi kita akan delete from pegawai. Kita filter menggunakan where. Where ID-nya itu adalah tadi 100. Yes. Oke. Data dengan ID 100 sudah dihapus. Lihat apakah benar-benar setelah dihapus. Oke, di sini data ID 100 atau si tadi Arif udah dihapus. Lalu update data untuk ID 101 dan 102. Untuk 101 kita update pegawai. Kita set namanya menjadi Naila, lalu alamatnya menjadi Surabaya, lalu gajinya menjadi 10.000. Oke, kita filter karena update-nya hanya untuk ID 101. Jadi yang kita update ID 101 ini menjadi datanya nama seperti ini. Oke. Oh maaf. Set nama Naila alamat where ID 101. Atlantic. Oh, kita kurang sama dengan. Yap. Lalu untuk ID 102. Ya, 102. Itu Raffi menjadi Semarang, lalu gajinya 14.000. Oke, mari kita cek apakah sudah terupdate. Tadi 101 jadi Naila, Raffi jadi Semarang. Oke. Oke, untuk nomor 5 sudah, lalu lakukan perintah skill berikut untuk tampil. Oke. Oke. Jadi di sini select semua kolom, ya. Hanya select all from pegawai. Lalu semua kolomnya ada. Lalu select nama kolomnya karena di sini
Dia mintanya select nama dan gajinya dari tabel pegawai. Jadi yang ditampilkan hanya nama dan gajinya saja. Lalu di sini select nama dan alamat. Lalu di sini ada filter, yang dimana filternya itu yang mempunyai namanya itu yang dengan awalan F. Jadi kita menggunakan operator like dan juga persen di awal untuk menandakan F di awal. Yaitu ada, oh maaf, untuk awalan itu persennya di belakang. Ya, di sini ada Fikri dan Faris. Lalu dengan nama akhiran N. Dengan akhiran N maka persennya di awal N. N-nya N kecil ya. Di sini ada Ivan dan Zaki Udin. Lalu selanjutnya kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 115.000. Kita select nama dan gaji from pegawai. Nah, where-nya where gaji di atas 15.000. Yap. Jadi ini data yang di atas 15.000. Kenapa 15.000-nya nggak ikutan? Karena di atas, tidak di atas atau sama dengan. Lalu selanjutnya kolom nama. Lalu ada alamat di sini. Yang bergaji di atas 13.000 dan alamatnya di ini, di Surabaya. Where gaji and alam. Oke, kurang ini. Yap. Jadi di sini ada nama pegawai yang gajinya di atas 13.000 dan dia di Surabaya. Lalu selanjutnya kolom nama dan gaji yang gajinya itu dari 15.000 ke 20.000. Di rentang 15.000 dan 12.000. Ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Lalu di sini kita select menggunakan max. Ini dia minta dari gajinya ya. Gaji. Kita kasih alias menjadi gaji max. Lalu ada min di situ. Gaji min, kasih alias gaji min. Lalu ada rata-rata average gaji. Kita kasih alias gaji average AVG. Oke, kita kasih from pegawai, dari tabel pegawai. Yap, di sini ada gaji max-nya, gaji min-nya, average-nya sekian. Oke, baik. Untuk soal nomor 2 sepertinya sekian sudah selesai. Oke, baik, kita mengerjakan soal nomor 2, yaitu membuat database terlebih dahulu. PD3 sebenarnya kita seharusnya use, tapi karena ini di ppmadmin. Yap. Lalu kita membuat tabel barang
dengan isiannya seperti itu. KD barang ini adalah varchar dengan 6 dan dia primary key. Lalu ada nama dia bisa null, jadi nggak perlu dikasih not null. Lalu harga beli itu adalah integer 9. Lalu ada harga jual itu integer 9. Dia bisa nol juga. Lalu ada jumlah itu integer 3. Yes. Oke. Lalu kita masukkan barang. KD barang. Nama. Oke. Untuk kode barangnya adalah pen. Untuk pensil alis. Lalu harga belinya adalah 1000. Harga jualnya 1500. Jumlahnya sekian. Untuk yang kedua LST001. Ini adalah lem setan 2000 2200 0. Lalu membuat tabel detail pembelian. Dalamnya ada KD barang, not null, ini pasti merupakan foreign key. Lalu ada harga beli, itu adalah integer. Dia nullable. Harga jual 9 juga. Jumlah lalu ada operator. Ini adalah varchar dengan panjang 8 bisa. Kita tambahkan foreign key untuk KD barang karena dia mereference ke si barang. Oke. Lalu selanjutnya membuat skema trigger. Uh, skema trigger seperti yang ini. Oke, untuk membuat ininya kita gunakan delimiter create trigger stok barang dengan nama before insert on detail pembelian. Lalu untuk masing-masing row kita mulai update barang. Set jumlah if is null, jumlah new jumlah where KD barang new KD
barang. Lalu N delimiter. Maaf if kurang sama dengannya. Oke. Lalu lihat berapa lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Sebelumnya kita lihat dulu dalam detail pembelian itu kosong. Lalu untuk barang lem setan 0 jumlahnya 50 untuk pensil alis. Lalu kita lakukan penambahan data ke detail pembelian. Detail pembelian tadi ada KD barang, harga beli, harga jual, jumlah operator. Oke. Lalu kita misalnya kita membeli LST 001. Oke, harga belinya 2000, harga jualnya 2, jumlahnya 10. Oke. Lalu kita lihat jumlah barang LST sudah menambah jadi 10. Ini tadi sudah 0, ini jadi 10. Jadi kita udah mengerjakan 1 sampai 3. Jadi untuk penjelasan baris delimiternya, triggernya itu ini delimiter sebagai penanda untuk N SQL-nya, karena SQL menggunakan ini untuk sebagai penggantinya. Lalu create trigger ini untuk membuat create triggernya dengan nama stok barang. Before insert ini sebelum kita menginsert atau menambahkan barang pada detail pembelian. Lalu for each row ini untuk masing-masing row yang diinsert. Misalnya ada 5 kali trigger ini jalan. Lalu ini adalah untuk perintah bagiannya, itu adalah untuk awal bahwa trigger akan dijalankan. Update barang ini akan mengupdate barang, set jumlahnya. Jika jumlahnya 0, itu akan diubah menjadi 0, lalu ditambah ke data yang baru, new jumlah yang baru ditambah. Dari detail pembelian tadi ada jumlah itu ditambah di sini. Yang dimana kode barangnya itu sama dengan kode barang yang diinsertkan di detail pembelian. Lalu N dan selesai. Oke, untuk pengerjaan ATS sudah selesai. Saya akhiri, terima kasih.